Halo pemirsa, senang sekali saya Sally Siregar dapat kembali hadir dengan sejumlah informasi dari berbagai penjuru dunia. Langsung saja kita mulai informasi selengkapnya dalam Berita Dunia. Pemirsa, dunia akan menghadapi keterbatasan penyimpanan data digital karena jumlahnya yang terus berkembang secara pesat. Para ilmuwan Amerika Serikat kini meneliti molekul DNA sebagai media penyimpanan data yang tidak akan usang dan bisa bertahan selama ribuan tahun. Jumlah data yang dihasilkan orang setiap hari tumbuh secara eksponensial. Para peneliti memperingatkan, dalam beberapa dekade mendatang, teknologi yang ada saat ini tidak lagi mampu menyimpan semua data itu. Sebuah konsorsium peneliti internasional sedang menjajaki satu solusi yang mungkin, yakni DNA yang adalah bentuk penyimpanan data tertua di bumi. DNA is attractive for several reasons. One, it's incredibly dense, so you can store information in a very small space. All the information that is currently on the internet, if it was stored in DNA, it would be able to fit inside of a shoebox. Menurut peneliti, data yang disimpan dalam DNA dapat bertahan selama ribuan tahun dan merupakan format media yang tidak mungkin usang, karena manusia akan selalu tertarik membaca DNA biologis. Twist Bioscience di San Francisco mensintesis DNA untuk berbagai penggunaan, termasuk penyimpanan data. Lembaga ini mengotomatisasi dan meminiatur proses dan mengubah informasi digital menjadi DNA. Kode informasi digital yang terdiri atas 1 dan 0 dapat diterjemahkan ke kode genetik DNA yang terdiri dari 4 senyawa kimia yang dikenal sebagai A, C, G, dan T. The process of writing DNA starts from literally 4 bottles, ACGT. And then the next step is to physically write the ACGT on silicon. And so it's basically 3D printing of ACGT on silicon. Pada suatu hari nanti, DNA pada chip silikon itu dapat diterjemahkan kembali menjadi informasi digital. Dan hingga saat ini, Twist telah mengarsipkan sebuah dokumen PBB, rekaman musik, dan juga sebuah acara Netflix ke dalam DNA. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Menteri Luar Negeri Rusia berkunjung ke Turki untuk membahas pembentukan koridor aman di Laut Hitam bagi ekspor gandum Ukraina. Menurut analisis, Turki menghadapi tekanan karena NATO juga meminta akses bagi kapal perang mereka untuk masuk ke Laut Hitam lewat Selat Bosporus. Kapal-kapal yang membawa gandum Ukraina ke pasar global dulu sering terlihat berlayar melalui Selat Bosporus di Istanbul. Tapi kini tidak lagi. Blokade laut oleh Rusia terhadap Ukraina memicu kenaikan harga biji-bijian oleh produsen terbesar kelima di dunia ini. Dan hal ini bisa mengakibatkan krisis. Lebanon's 2020 wheat import, 75% from Ukraine. And you know, wheat is something like this, like if you want to go buy wheat right now, you will pay lots of money and maybe you won't find to buy it. So like in a country like Lebanon, where there is already financial crisis, you'll have major crisis. Ancaman krisis pangan global mendorong sejumlah negara NATO turun tangan. Diskusi antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan pejabat Turki sebagian membahas pembuatan koridor di Laut Hitam untuk memungkinkan akses gandum Ukraina ke pasar dunia. Menurut pemerintah Turki, kesepakatan seperti ini menghindari risiko konfrontasi antara NATO dan Rusia, mengingat kuatnya kehadiran Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam. Tapi ada keraguan soal komitmen Rusia untuk meredakan krisis gandum karena menurut analis, Moskow bisa menggunakannya sebagai pengaruh. Jika gandum Ukraina masih terperangkap, para analis mengatakan Turki akan menghadapi tekanan makin besar untuk memberi akses kapal perang NATO ke Laut Hitam lewat Selat Bosporus yang dikelola Turki berdasar Konvensi Internasional Montreux. Technically and legally, the straits are close to the warships of the two belligerents, Ukraine and Russia. The others, Turkey has asked them kindly not to send any warships. So at one point, Turkey will be presented with a demand, either by NATO or by a NATO member, to send warships into the door. So, I mean, Turkey's options are really narrowing in the context of Russian-Ukrainian war. Menurut analis, Turki bertekad mencegah protagonis baru masuk ke Laut Hitam sehingga memperluas perang. It also doesn't want to see
escalation of the insecurity situation by bringing in new forces like the NATO forces to balance the Russian, because the calculation is that that would inevitably create more dangerous situation for own Turkish security and also for the regional security. Pemerintah Turki sangat menyadari Rusia ingin agar Selat Bosporus tetap tertutup bagi kapal-kapal NATO. Dan hal ini membuat Turki memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam hubungannya dengan Rusia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, ekspor gas alam cair dari Amerika Serikat melonjak ke Eropa di tengah upaya negara-negara benua tersebut mengurangi ketergantungan energi terhadap Rusia setelah serangan terhadap Ukraina. Lonjakan ekspor ini memunculkan peluang bagi penambang, meski pertambangan ini juga mendapat resistensi lokal. Dari rumahnya di bagian barat daya negara bagian Louisiana, laki-laki ini mencermati betapa langit di sekitar tak lagi secerah dulu. You saw the black smoke coming off of the flare. It's been puffing all day. Some days it's much worse than you see it right now. Dekat rumah John ada satu tempat pemrosesan gas alam cair milik Venture Global LNG. Perusahaan yang mengekspor LNG ke seluruh dunia ini berniat membangun satu lagi pabrik pemrosesan dekat rumah John. It'll be a monument to short-term planning and the short-term money. Let's make it, and then we'll go on to the next thing. Kawasan Louisiana yang berbatasan dengan Teluk Meksiko menjadi salah satu pusat produksi LNG terbesar di AS, yang kini juga pengekspor terbesar gas alam cair di dunia. Menurut sebagian produsen, termasuk Cameron LNG di Cameron Parish, emisi gas beracun dari pembuatan LNG telah ditekan signifikan sejak 2020. So we have different types of control mechanisms in place to control our emissions. Pemerintah lokal juga cenderung menyetujui perluasan eksplorasi dan produksi gas alam di kawasan ini. The dollar impact is so huge, the environmental impact is relatively minor, and so I cannot think of one person that's ever picked up the phone and called me and said, hey, fight that thing because of the environment. Tapi sebagian warga lain menilai dampak lingkungan yang ditimbulkan melebihi pemasukan dan penciptaan lapangan kerja dari produksi LNG, apalagi di kawasan yang banyak dilanda badai saat musim panas. And still we're watching you all just flourishing in your gas industry while we're suffering in your filth and the climate, and you're not caring about us. That the war in Ukraine is going to be over before we ever get another LNG terminal online. I mean, that's just, it's like, oh, we need more energy now and we're going to use LNG to do it. That's a farce. Perang di Ukraina memang membawa momentum baru bagi penambangan gas alam di AS. Di tengah upaya negara-negara Eropa dan negara Asia seperti Jepang mengurangi ketergantungan mereka terhadap ekspor gas dari Rusia. Menurut perusahaan riset pasar Global Data, Amerika Serikat memasok sekitar 57% dari pasokan gas alam cair untuk dunia. Dan Amerika bakal terus menjadi eksportir terbesar hingga setidaknya 2026. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sebuah perusahaan Afrika Selatan menggunakan metode urun dana untuk mendanai proyek pertanian bertenaga surya di Zimbabwe. Perusahaan ini berhasil menggalang dana 1,4 juta dolar untuk membiayai usaha pertanian di Afrika memasang panel surya. Pertanian bertenaga surya ini terletak sekitar 80 km sebelah timur Harare. Pertanian milik Nimbe Fresh Exports ini menanam buah dan sayuran seperti blueberry dan kacang polong untuk diekspor ke Eropa dan Australia. Adanya masalah seperti pemadaman listrik dan juga kebutuhan pertanian berkelanjutan serta pengurangan emisi karbon membuat pertanian ini beralih ke energi bersih menurut pimpinan Nimbe Fresh Exports. So therefore there was need for us to relook and rethink in terms of how best we can farm without harming the environment. Solar obviously became as one option, seeing that we live in Africa, where there's lots of sun. Yang terjadi di pertanian ini juga terjadi di tempat lain di Afrika. Menurut The Sun Exchange, yang melaporkan telah memfasilitasi setidaknya 60 petani Afrika untuk memasang panel surya melalui metode urun dana atau crowdsourcing.
Perusahaan Afrika Selatan ini mengatakan telah menggalang dana 1,4 juta dolar dari hampir 2.000 orang di seluruh dunia untuk mendanai proyek tenaga surya di Zimbabwe. We certainly hope to follow suit with more standout Zimbabwean businesses like Nimbe Fresh, who want to lead the landscape in sustainability and who understand the importance of accessing reliable, affordable, clean energy to scale and expand their operations. Di antara petani Zimbabwe yang mendapat manfaat dari listrik surya yang dihasilkan proyek Nimbe adalah petani blueberry ini. Ia juga mengekspor hasil panennya. It leaves me with some disposable income on my side to be able to look after my family. And also, you know, those big power cuts, we are not affected anymore. We continuously managing to irrigate our crop. Selama bertahun-tahun, Zimbabwe sering mengalami pemadaman listrik dalam waktu lama dan masih menggalang dana untuk mengimpor energi dari negara tetangga. Sementara Nimbe Fresh Exports ingin memperluas kapasitas tenaga suryanya menjadi 1,9 megawatt agar bisa membawa lebih banyak petani bergabung dan sekaligus memperluas operasi mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, berlarutnya perang Ukraina dan gangguan rantai pasok memicu kenaikan harga produk biji-bijian seperti jagung dan kedelai. Meski petani Amerika Serikat menyambutnya, tetapi harga lainnya juga melonjak akibat inflasi, sehingga baik petani maupun konsumen terbebani kenaikan harga pangan ini. Petani Mark Tuttle menanam jagung dan kedelai di ladangnya di Illinois bagian utara. Sembari berharap harga hasil panennya akan semakin membaik pada tahun ini. We sold corn for $2 for a long time. We got by, and now we got corn at today. I just saw it was $8. Harga kedelai juga mendekati rekor tertinggi dan itu menjadi kabar baik. But that's at the expense of other things. Seperti biaya untuk membeli pupuk dan bibit. But back when corn was $2, seed corn was maybe $80 an acre. Now seed corn is getting to be $140, $50, $60 an acre. So everything's kind of doubled. Masalahnya, rantai pasokan global untuk mendukung dan mendistribusi biji-bijian seperti jagung, kedelai, dan gandum masih mengalami gangguan akibat pandemi COVID. Dan kini diperparah oleh perang Rusia dengan Ukraina. There's almost no shipping taking place out of the Black Sea, which is the combination of both Russia, which ships almost entirely through the Black Sea ports, combined with Ukraine. So right there, you've got 30% of the global exports of wheat being shut off due to that war. And then you also have an impact on corn exports as well. Ekonom senior di Biro Pertanian Illinois, Mike Dougherty, mengatakan Rusia juga adalah pemasok utama minyak dan gas alam internasional. Adanya sanksi karena perang dengan Ukraina membuat pasokan Rusia di pasar internasional berkurang dan pembeli mencari di tempat lain. Akibatnya harga minyak melonjak. It's all part of that energy complex, and these increasing petroleum prices are really what's behind, or the drivers behind these increasing fertilizer prices. Petani mengandalkan pupuk untuk membantu tanaman mereka tumbuh, tapi bukan itu saja yang mengurangi laba yang diperoleh Mark. Menurutnya, harga solar untuk traktor dan truknya juga naik hampir 2 kali lipat sejak tahun lalu. I know they want to switch over to more green energy sources, but in the same sense, all of us farmers are running on diesel fuel, and so you can't limit our supply right now. Perang di Eropa Timur, kekeringan di Amerika Serikat bagian Barat dan Amerika Selatan, serta naiknya permintaan bahan bakar nabati yang berasal dari jagung dan kedelai guna mengimbangi kenaikan harga minyak, semua ini berkontribusi pada peningkatan biaya pangan dan naiknya inflasi. Inflation's tough on us right now. You know, 8, 9, 10%, whatever they're talking, it's affected right at the farm gate all the way to the consumer. Ini membuat Mark memperkirakan tahun ini ia harus menghadapi kenyataan bahwa meski penghasilannya semakin bertambah, tapi pengeluarannya juga semakin besar. Sehingga praktis standar kehidupannya tidak banyak berubah. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Mempertahankan penambahan lapangan kerja maksimal dengan stabilitas harga menjadi dua prioritas Bank Sentral Amerika Serikat mengatasi ekonomi yang terus terdampak pandemi dan perang. Data ketenaga kerjaan terakhir pun yang di luar tampak menggembirakan, masih ditelaah secara kritis oleh analisis dan pelaku usaha.
Dengan investasi hampir 4 miliar dolar, raksasa otomotif Amerika Serikat Ford menargetkan penciptaan 6.200 lapangan kerja baru di sejumlah pabriknya di Michigan, Missouri, dan Ohio, di tengah peralihan fokus ke produksi mobil bertenaga listrik. I'm a third generation Ford worker. My family's worked here in Lorain. I've got family in Kentucky truck plant. We got family working all over for Ford, Kansas City. So this is really huge for us because this is a long-term investment. Pada saat yang sama, bos Tesla, produsen kendaraan listrik Elon Musk, menurut laporan kantor berita Reuters, mempertimbangkan PHK 10% karyawannya karena ia sendiri khawatir soal kondisi ekonomi terakhir. Data terbaru dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan selama Mei tercipta 390.000 lapangan kerja baru. Ini angka yang relatif moderat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Apalagi beberapa bulan lalu yang sempat mencapai kisaran 700.000 dalam sebulan. Tapi tetap saja ini angka yang relatif sehat. Presiden Joe Biden merespons positif data terbaru ini. We've laid an economic foundation that's historically strong. And now we're moving forward to a new moment where we can build on that foundation. Build a future of stable, steady growth so we can bring down inflation without sacrificing all the historic gains we've made. And that's what we're beginning to see in today's jobs report. Tapi menurut analis secara umum, warga AS belum merasakan kemajuan seperti diharapkan. One of the key indicators that we saw in this jobs report was changes in average hourly earnings. Those slowed down a little bit. They're up 5.2% on the year, but adjusted for inflation, they're negative. And in order for more Americans to feel better about the economy, that figure has to be higher. And one of the key challenges that President Biden is facing right now is how to ensure that he can bring inflation down without causing a broader downturn. Data terbaru seputar laju inflasi juga menunjukkan perlambatan, meski relatif kecil. One of the important things that we need to keep an eye on going into the rest of the year is the consumer. Will the consumer's demand start to wane? That is going to be the big determinant of whether or not we see, recession in the coming year, because given the fact that, at least 2/3 of our GDP is generated through consumption, it's important to keep an eye on the consumer and make sure that they don't pull back too much. Guna menekan laju inflasi, Bank Sentral AS atau Federal Reserve bisa menaikkan kembali suku bunga acuan pertengahan Juni setelah menaikkan 0,5% pada pertemuan awal Mei. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia dalam perang di Ukraina dikhawatirkan analisis akan jadi pemicu serangan dunia maya dari Rusia yang akan meluluhlantahkan infrastruktur Amerika Serikat. Siapakah Amerika Serikat untuk perang cyber ini? Berikut beritanya untuk Anda. Tak hanya kontak senjata, konflik modern juga merambah jaringan internet dengan kerusakan yang lebih luas dengan dampak langsung bagi kehidupan warga sehari-hari. Meski jarang bisa dibuktikan, namun negara-negara besar saling tuduh atas serangan siber yang terjadi dalam sistem komputer mereka. Been issued a collective statement condemning a cyber attack that have been taking place since the beginning of the year against the Ukrainian government. We are attributing this attack to an state actor, to the Russian Federation. Sementara Rusia menuduh negara-negara barat pendukung Ukraina menyerang infrastruktur informasi pentingnya sejak serangan Rusia ke Ukraina. Кратно в разы увеличилось число кибератак, в том числе комплексных. Как отмечают специалисты, эксперты, хакерам-одиночкам это, конечно же, не под силу. Атаки наносятся из разных государств, и при этом они четко скоординированы. Serangan siber bisa melumpuhkan infrastruktur lawan, dan Amerika Serikat dinilai belum siap menghadapi serangan ini. The U.S. is kind of leading in cyber offense, so we have a very good capability. Our defense capabilities are pretty weak. I call them at the kindergarten level. Dan kemampuan perusahaan swasta untuk membentengi pertahanan siber juga belum maksimal. So what you end up seeing is a lot of companies making those systems accessible from the internet because they don't have enough experts to locally maintain them, so they have to send people remotely and virtually to go and connect
the systems, but effectively that opens the door to massive cyber risks. Rata-rata komputer di AS yang terhubung dengan internet menerima serangan siber setiap 39 detik atau total 2.244 kali per hari, menurut riset yang dilakukan oleh University of Maryland. Salah satunya serangan siber yang pernah terjadi pada 2021 lalu pada jaringan pipa minyak Colonial yang memicu panik pengendara mobil di pantai timur AS sehingga banyak pompa bensin yang kehabisan bahan bakar karena diborong pengendara mobil. Analis menilai negara adidaya menghindari serangan terbuka di dunia maya atas prinsip potensi saling menghancurkan seperti layaknya serangan nuklir. They have to understand that our nation would respond. Serangan dalam dunia maya juga bisa melibatkan pihak ketiga dari aktor non-negara yang mendukung salah satu pihak, seperti terlihat dalam perang di Ukraina saat ini. The scale is quite impressive at how many other citizens of the world are being involved for or against Ukraine or Russia. In this aspect, I think the effect on Russia has been fairly devastating. People around the world that are definitely against what the Russian army is doing and what the Russian government is doing in Ukraine. Mei 2021 lalu, Presiden Joe Biden menandatangani instruksi Presiden untuk meningkatkan kemampuan AS dalam pertahanan dunia maya. Salah satunya dengan menjamin transparansi peretasan antara pemerintah dengan perusahaan swasta. Demikian laporan VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan berita dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.